Bikin barikade sekarang. Pak Muda tenang dulu, ada apa? Mira sama pasukannya lagi menuju di sini. Cepetan! Bangun, cepat. Ini gawat buat kantor kita. Dia lagi demo ke sini dia. Ayo cepetan. Oh, begitu. Pak Muda tenang ya. Percuma Pak Muda nih punya aku. Aku nih kan manajer operasional. Jadi segala sesuatu hal apapun yang terjadi bisa aku hadapi. Pak Muda tenang-tenang, santai-santai di sini. Biar aku pergi keluar hadapi. Ya. Aduh, semuanya. Biar. Ada apa nih kau ribut-ribut? Bukannya kerja kau malah demo pula. Ada apa? Kita itu perlu ketemu sama bosmu. Saiki cepetan dangdut. Alamak. Bos, Pak Muda tuh sama aku sama aja. Apa bedanya? Ngomong mau apa? Oh, gini aja. Kita ngomong baik-baik secara manusiawi. Begitu kan lebih bagus. Tak tidak lah. Aduh, ya ke sini. Yuk, kita ngomongin. Nah, kita kan sebagai teman nih harus ada tata keramanya kan kalau ngomong kan? Betul. Nah, sekarang bosmu itu keluarkan. Maka tuh, jangan panggilkan bosmu sekarang. Kau nih, murahan gaya kau. Pakai telur biasa. Yang mahalan sikit lah. Pakai bawang. Oke, kamu manggilin. Angkat senjata! Iya. Aku panggil Pak Muda, aku panggil bosnya tunggu. Biar. Alamak, Bos keluar! Aduh, Pak Muda. Gimana, beres nggak? Beres, Pak Muda. Bagus. Cuman Pak Muda, masalahnya dia tetap minta Pak Muda untuk keluar. Ya beres kalau gitu. Alamak, Pak Muda nih. Ini kan aku menyampaikan pesan mereka untuk Pak Muda. Kok kuning kuning? Tadi Pak Muda dikasih telur sama dia. Prak, begitu. Bagus. Lu kayak biang lele, baunya habis. Sikit ya. Tapi kenapa Pak Muda? Kita siapkan dulu keamanan untuk Pak Muda. Kita siapkan barikade. Semuanya siapkan perisai untuk lindungi Pak Muda. Ini bos udah keluar dah. Sekarang mau apa? Saya mau ketemu sama si bos. Ada nih. Ngomong aja. Hah? Hati-hati, jangan sampai ketipu. Mana buktinya? Muka bos gak kelihatan. Ini ya. Pak Muda. Kasih unjuk muka Pak Muda. Saya di sini nih. Ada apa? Tak kena. Kami minta ketegasan soal upah kami yang dipotong 50% demi keuntungan perusahaan. Loh, itu kan sudah peraturan perusahaan. Dari awal udah tahu kan? Jadi, kalau udah keputusan perusahaan, tak bisa diganggu gugat dan harus dipatuhi. Nah terus, kami dapat apa? Kita udah kerja susah-susah, si bosnya ngata-ngata di kantor gitu. Hah? Emang enak kok, ada-adaan. Nah, makanya jadi bos. Lempar senjata! Lidau. Hei. Harapan kau nih, heran aku sama kau. Sekarang mau kau nih apa sebenarnya? Kau cerita kan? Kok masih dilempar juga sih? Hah? Maunya apa? Mulai detik ini, kami memutuskan untuk hengkang dari perusahaan. Setuju! Loh, kalau gitu silakan keluar sana. Tapi ingat,
cari kerjaan susah. Jangan harap saya akan menerima kalian semua kembali. Betul. Ingat itu. Pergilah sana, pergi. Kami tidak takut. Dan jangan harap ketika bos nanti menghubungi kami, tidak akan pernah kami angkat. Kita sekarang putus hubungan. Setuju. Setuju. Oke. Balik. Teman-teman, mari kita pulang. Kenang-kenangan bos. Oh, apa itu bos? Dasar bos pengkhianat. Selalu bersama dalam suka dan duka, menghadapi dunia dan mencari bahagia. Nah, ini kesempatan kita. Anak saya sedang di luar sendirian tanpa ada yang jaga. Kalian cepat ambil. Kita ambil, Bos. Ya ambil dong. Buat apa saya bayar kalian? Cepat. Oke, siap bos. Kita ikut. Menghitungnya berapa kali engkau ada, kini esok dan selamanya, di saat sedih dan gembira. Lu ambil bayinya. Gua jagain di sini. Dia datang. Jangan berisik. Ayo gemblung. Lu lihat tangan gua nih. Aduh. Hebat nih. Ada lembu juga nih. Lu enggak. Apa kabarnya kita bawa aja. Ayo. Kalian ini lagi ya, masih berani-beraninya kalian ke sini. Mana bos kalian? Kamu, mana bos kamu? Aku di sini. Kamu tuh ngapain sih? Aku mau ngambil Kayla. Apa? Kamu mau minta Kayla? Jangan ngimpi kamu ya. Anak ini nggak bakal aku serahin sama kamu. Laki-laki yang nggak punya rasa sayang sama sekali. Ayo Latan. Aku berhak untuk mengurus anakku. Enggak. Sekali aku bilang enggak, itu tetap enggak. Tuh kamu lihat ya anak kamu tuh nangis terusan gara-gara kamu nih. Tunggu. Sekarang kamu pergi atau aku panggil satpam. Ingatan. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Aku akan terus kembali sampai Kayla ada di pelukanku. Ingat itu. Bos gimana nih bos? Kalau dadakan gini, gimana ini? Siapa yang jagain anak saya? Kami meminta maaf sekali ya Bu ya. Tapi kami udah gak kerja lagi sama penyalur. Ibu bisa telepon aja ke penyalurnya. Bu, kita juga udah putus hubungan sama penyalur. Tapi kan saya susah cari babysitter seperti kalian. Malah kalian tuh orangnya baik, sayang sama anak saya. Stres saya deh. Aduh. Tapi mungkin kalau ibu coba telepon ke penyalur, ibu bisa dapat juga babysitter yang seperti kami. Bu. Iya. Nanti saya telepon deh. Saya minta pengganti kalian. Kalian mau pergi juga hari ini? Iya, Bu. Ya udah, nanti saya transfer ya gaji kalian. Ya udah hati-hati ya. Ini Kayla. Aduh, Kayla, kita berdua lagi ya, Nak ya. Terus ya, nenek ya. Ya, segera akan kami kirimkan babysitter pengganti, Bu. Siang ini juga? Oh, ada, Bu. Ya, ada. Iya, Bu. Mari, Bu. Ya, makasih ya, Bu Asep ya. Mama! Iya, Pak Muda. Ya. Oke. Ada apa, Pak Muda? Bu Tanti yang jalan-jalan minta babysitter pengganti. Allah. Ancor, Pak Muda. Barusan nggak nih, tadi itu Bu Asep minta pengganti baby sister Kak. Bu Yasir minta pengganti baby sister Kak. Bu Haja Al tuh, istrinya Haji Al tuh minta pengganti baby sister Kak. Soalnya anaknya tuh merajuledo, nakal betul. Ya udah kirim semuanya. Apa yang mau dikirim? Kita ini kan udah ada baby sister. Oh iya. Waduh,
Ya, Bu. Iya. Saya kirim sekarang, Bu. Pak Muda, apa nggak bilang ada? Udah jelas-jelas tak ada. Karyawan kita ni udah tak ada semuanya. Ya kan? Dia libur karena tak ada kerjaan. Tunggu, kita masih punya satu babysitter. Tak usahlah kau lihat aku macam itu, Pak Muda. Bukan, maksudnya lu jadi babysitter. Lama, Pak Muda. Berangkat. Pak Muda. Ke rumah Bu Tanti. Iya. Tapi aku izin balik ke rumah dulu ya. Sebentar ya, ganti baju. Oh iya, agak bau nih. Keluar. Iya. Sana. Aku dia bentar dulu ya. Jangan lama-lama. Iya. Aku besok kan. Nanti dulu. Kalau pengangguran kayak gini, kayak enak juga ya, Nir. Biasanya kita kalau siang-siang kayak gini ngebikinin makanan si Montok. Bercanda-bercanda sama dia. Kamu tuh ya, kalau lagi kerja ngeluh, sekarang nganggur minta kerjaan. Gimana kalau kita nyari penyalur baru aja? Kamu nggak kapok apa dikerjain sama penyalur? Ya kan gak semuanya penyalur itu kayak penyalur kita yang kemarin itu. Ya udah gini aja. Sementara kita belum dapat penyalur, kita kerjanya freelance dulu. Freelance? Lah kan kerjaan kita ini hanya pengasuh baby. Freelance kerjaan apa? Maksudnya freelance itu nyari kerjaannya sendiri, kerjaannya tetap ngerawat bayi. Hah, istilah apa lagi tuh freelance? Tapi setuju. Ngapain sih kesini? Lah kan kita tuh butuh di mana banyak anak kecil kan? Nah, tuh. Banyak kan? Nih. Terus ya udah, kita tinggal nyari mana anak kecil yang butuh sentuhan tangan halus kita untuk jadi pengasuh mereka. Nih, contohnya nih. Tuh kan anak kecil kan? Jangan bilang aku kalau gak bisa bekerja. Senjata men. Dek. Gak usah takut. Permen. Ibu. Ibu ada penculik. Ngapain nih? Kamu siapa? Cuma ngasih permen aja kok. Kamu pasti gerombolan penculik anak ya? Bukan. Permisi. Kamu tuh kemana aja sih? Saya telepon perusahaan kamu tuh nggak ada yang angkat-angkat. Aduh, saya ini pusing setengah mati. Bu, Tante. Iya, saya tahu kamu itu siapa. Ditungguin kok lama bener sih. Maaflah Tante ya, tadi tuh saya tuh sibuk. Banyak urusan, banyak pelanggan. Ayo, kamu ke belakang ya. Kamu benerin pipa saluran air saya itu kotor. Kamu bikin jangan sampai meluap-luap airnya. Ngerti? Tante, bukan. Udah. Tenang aja. Kamu kalau butuh pipa air, tadi saya sediakan. Oke, belakang. Bu. Mana? Suruh aku kerja pipa pula. Aku ini nak merawat bayi. Takkan pula bayi itu aku kasih minum pakai pipa. Tanja, aku tuh bilang apa? Kalau mau ngapa-ngapain harus pakai rencana semuanya. Lah itu tadi kan udah termasuk rencana, Nen. Rencana apa kalau kita diteriakin culik gimana? Bisa dihancurkan masa. Loh, Mira, Caca, kalian ngapain di sini? Anak saya mana? Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Wah, jangan Bu. Aduh, jangan Bu. Gini aja deh. Biar saya berangkat ke sana sekarang. Ya Bu ya. Ya Bu. Maaf ya Bu. Aduh, Bambang kemana sih? Lu kerja jadi babysitter. Datang ke sekarang. Mau masuk. Kunci mobil. Motor siapa lagi nih?
apa? Kalian mengundurkan diri. Oh, saya tahu. Ini pasti campur tangan Tanti, istri saya. Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Ora, Pak. Ada atau nggak ada? Anggap aja ada. Saya ini sebel sama dia. Kalian tahu nggak? Masa ketemu sama anak saya aja saya nggak bisa. Saya memang bukan bapak yang baik. Tapi tolong dong, hargai perasaan saya. Iya, Pak. Kita ngerti kok. Cuma bukannya bisa buka sesi curhat gini, Pak. Kita cuma nggak mau terlibat dalam masalah pribadi, Pak. Maaf sekali. Nah, Iya, maaf. Begini aja. Kalian nggak usah kemana-mana ya. Kalian kerja sama saya. Mas, Kerja sama Bapak tuh ngurusin siapa ya, Pak? Ngurusin Bapak? Ya bukan lah. Yang ngurus Kela anak saya. Tunggu deh. Maksudnya gimana, Pak? Saya akan merebut anak saya kembali. Kamu kok datangnya sendiri sih? Ini berapa lama lagi nih? Saya butuh pengganti suster secepatnya. Nah, itu dia. Mana ya? Kamu kan punya perusahaan penyalur, kamu dong yang sediain. Saya kan udah bayar mahal-mahal sama kamu. Nah, itu dia. Masalahnya sekarang, kami belum punya tenaga kerja babysitter yang siap terjun langsung, Bu. Waduh, pokoknya saya mau babysitter. Kamu mesti sediain. Atau Bu, kamu jadi babysitternya. kok saya nggak bisa, Bu. Yang namanya bos itu harus bisa mengerjakan pekerjaan anak buahnya. Kalau nggak kayak gitu gimana perusahaan kamu bisa jalan? Tapi saya kan... Kamu mau jagain anak saya? Atau saya bilang teman-teman saya supaya nggak pakai perusahaan kamu lagi? Mau? Jangan. Saya mau. Bang! Pak Muda, apa kamu sini? Kenapa kamu? Tante, itu lubang pipa yang tersumbat. Udah beres semuanya. Nah, inilah sampahnya nih. Mau dibuang ke mana nih? Buang di tempat sampah sana aja ya. Udah, gue buat sini. Lu ngapain? Tak tahulah, aku datang tadi. Itu tante suruh aku, kau cepat bereskan dulu. Lubang pipa aku tersumbat kata. Air meluap-luap. Comberan. Pantesin. Gua disuruh jadi babysitter. aduh. Kamu ini tadi kenapa toh nerima tawarannya Pak Karto? Mau ditaruh mana muka kita ini kalau Bu Tanti itu tahu? Salahnya di mana? Ya ilah, kita tuh ntar dicap jadi pengkhianat, Nir. Kamu kan tahu sendiri Bu Tanti itu bencinya setengah mati sama Pak Karto. Ih, dibilangin kita nggak usah ikut campur urusan pribadi mereka. Kita nggak usah nyalahin salah satunya. Yang penting kan jagain aja si Motok. Ya iya sih. Tapi ini BTW, aku pengen ngelihat si Bos Rangga ini merasakan apa yang kita rasakan. Udahlah, jangan kayak gitu. Lepaskan. Tuh kan, mulai sok baik kan, sok belain, sok cerut, sok iye. Kamu ini gak pengen apa ngeliat si Bos Rangga itu sengsara? Biasa aja tuh. Udah nih harus sulit. Woi, Kita main tak umpet yuk. Yuk, aku umpetin kamu. Kamu Ada. Ya, Bu. Sebentar lagi kan Kayla waktunya makan. Kamu suapin dia jangan sampai tersedak ya. Iya, Bu. Oh iya, kayaknya kamu mesti ganti baju babysitter deh. Saya khawatir baju ini tuh nggak higienis sama anak kecil. Hah? Baju babysitter, Bu? Kenapa? Kamu nggak mau? Mau. Good, oke, bagus. Oke, saya tinggal dulu ya. Paling saya pulang jam 9 malam. Bye, sayang.
Sekarang waktunya beraksi. Kita mau ngapain, Bos? Aduh, Petro. Kamu itu udah berapa lama sama saya? Kok nggak nama-nama sih pinternya? Iya nih, bener. Susah banget dijelasinnya. Emang kita ngapain, Bos? Aduh, Bagong. Kamu itu sama aja sama dia. Kita mau ambil anak saya ke dalam. Kang, Ya, jalan. iya. Gua bilang juga apa? Oh iya. Susah nih punya anak Oon. Yuk, minum dulu yuk. 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 Buru. Jangan. Tangannya nggak usah. Buka mulutnya yuk. Apa Pak Muda? Bang, bantuin bang. Nggak mau minum bang. Ya, dapat. Apa tuh? Kerja macam begini kok tak bisa. Mau juga. Ada dongkrak buaya. Nggak mau buka mulut ya? Tukrak buaya pula. Kau pikir ini mobil ke apa? Bos. Gimana? Keadaan semakin gawat, Bos. Siapa yang gawat? Anaknya bos gawat. Hah, anak saya. Anak saya kenapa? Sekarang bayinya dijaga bodyguard, Bos. Apa? Bodyguard. Iya bos, bodyguard bos. 2 orang malah. Yang satunya ganteng. Nah yang satunya mengkhawatirkan bos. Oh, Tanti. Mau main kasar ya? Oke, boleh. Waduh. Aduh. Makasih sayang, makasih ya. Iya. Oke. Kamu kayak air mancur. Aku hanyalah setengahmu jika tak bersama dirimu. Tuhan banget semua. Kamu tunggu sini ya. Om ambilin lagi baju buat kamu ya. Berapa kali engkau ada kini tak selamanya di saat sedih dan gembira kita selalu bersama dalam suka dan duka menghadapi dunia dan mencari Udah akrab rupanya si Montok nih sama Pak Muda. Luar biasa. Jadi Montok tak perlu minum susu lagi. Biar Om yang minum ya. Wah. Udah gak nangis lagi Montok. Lu taruh mana? Pak Muda nih. Jangan nak bergurau. Bukannya Montok sama Pak Muda tadi pergi ke dalam. Udah ada di dalam. Ketinggalan mungkin di dapur sana. Nggak ada, gua kan nggak bawa. Kan lu bawa tadi. Gak ada. Berarti Montok Hilang. Alhamdulillah. Tugas kita selesai. goblok, kita harusnya panik. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari Anak apa? Cantik banget sih. Cup. Kira udah mimi belum? Udah mimi cucu belum? Oh ya, kalian bawa Kela ke rumah yang aman. Hah? Kenapa nggak di sini aja ya, Pak ya? Waduh, kalau di sini bisa gawat. Istri saya bisa datang sewaktu-waktu dan ngambil Kela. Saya nggak mau kehilangan Kela lagi. Oh iya tuh, bener tuh Pak. Nanti lama-lama Bu Tanti bisa ngecium baunya keberadaannya dia nih. Ya udah, tunggu apa lagi? Kalian berangkat sekarang ya. Ikut anak buah saya. Petro, Siap, Bos. Oh, siap. antar mereka ke rumah yang aman. Oke, siap. Oke, Bos. Rumit sekali ini persoalan keluarga ini.
mana Kayla? Makan nasi, makan nasi. Makan nasi, makan nasi. Kayla nasi. Bangun. Anak saya lagi tidur ya? Oh, alhamdulillah tante. Dapatlah tadi saya nih tidur kira-kira 10 menit lah. Ya enggak Pak Muda? Saya itu nanyain anak saya, bukan nanyain kamu. Kamu juga malah tidur. Oh, saya pikir tanya saya. Aduh, ya udahlah, saya mau ketemu Kayla dulu. Jangan. Kayla baru aja tidur. Nanti kalau ibu masuk, ntar bangun lagi, susah tidurnya lagi. Baru dia tidur, siap dia tidur, nyenyak dia tidur. Oh ya udah, nanti saya lihat anak saya pelan-pelan supaya dia nggak bangun. Oke? Jangan. Jangan. Apaan sih ini? Masa kamu tuh ngelarang orang tua lihat anaknya sendiri? Pikir. Aku begini adanya. Suka atau tidak, aku tak akan berubah. Bang, gimana nih Bang? Gimana Bang? Tamat riwayat kita nih Pak Muda. Tamat hidup kita. Jangan ngomong sembarangan. Susul. Kalau tak suka terserah, aku kan menjadi diriku tanpa harus ada kamu. Aku kan menjadi diriku. Jangan kau atur. Bu, Kaylanya Bu, jangan berisik. Kita ngomongnya pelan-pelan aja. Nanti susah tidur lagi. Coba tante dengarkan, dihayati, ngorok si montok macam mana. Dengarkan ya. Ada kan Bu? Tapi ini kenapa anaknya ditutupin selimut? Ini terapi model baru. Ini terapi model baru, Bu. Nah, jadi biar dia nggak takut sama gelap. Dan juga biar dia tahu malu. Kan kalau malu gitu, malu. Gitu, tutupin aja, Bu. Tapi kan kasihan anak saya nggak bisa napas. Bisa, Bu. Bawahnya udah saya bolongin, jadi pala ke bawah. Napasnya dari bawah. Apaan sih kalian ini? Bercanda ya? Enggak, kamu tuh. Macam mana tante? Lucu kan? Mana anak saya? Tante tenang ya, si montok hilang. Hilang? Tante, ini ke rumahnya. Iya. Mas Atto. Pak Atro, mana kau keluar? Woi. Mas, bukan gitu. Kenapa ini? Mana Kayla? Loh, bukannya Kayla di rumah kamu? Kayla nggak ada di rumah. Pasti kamu culik kan? Tanti, kamu itu kok aneh. Cari Kayla di sini. Udah jelas dia sama kamu. Kayla nggak ada di rumah. Dia hilang. Pasti kamu kan yang nyulik. Udah, Pak Atro, ngaku aja kau. Ngaku aja. Wah. Ngaku aja. Apa? Hilang? Aduh, kamu gimana sih? Kok bisa hilang? Terus Kayla gimana sekarang nih? Kamu tuh jangan main pura-puraan ya. Sandiwara kamu tuh jelek. Pasti Kayla di dalam kan? Minggir, aku mau cari dia. Minggir. Kayla sama kamu ya? Kau yang kurang. Kayla. Lihat, nggak ada di kamar kan? Kayla, kamu di mana, Nak? Kayla. Montok,
Dimanapun kamu cari, nggak akan ada. Karena Kela memang nggak ada di sini. Enggak, Kayla pasti ada di rumah sini. Buktinya mana? Nggak ada kan? Kamunya aja yang nggak bisa ngerawat Kela. Kalau udah hilang begini, siapa yang susah? Mas, kamu ingat ya, kamu nggak bakalan bisa lolos dari ini. Aku akan ngerebut balik Kayla. Bambang, Naga, ayo ulang. Yo, kalau tak ketemu, aku pijak. Brul, Aduh, anakku di mana ini? Ibu kangen sekali sama kamu, Kayla. Tante, maafkanlah saya dan Pak Muda saya nih. Gara-gara kita berdua, si Montok hilang. Kamu pikir dengan permintaan maaf anak saya bisa kembali? Hah? Kamu pikir bisa begitu? Saya pikir kamu tuh semua babysitter terbaik di Bali. Bu, kami janji akan mengembalikan Kayla. Beneran, kalian mau bantuin saya? Kalian nggak akan ikat janji? Ibu boleh lapor ke siapapun, Bu. Bilang bahwa perusahaan kami nggak becus. Silakan, Bu. Ke siapapun, lapor aja, Bu. Betul, Tante. Bebas. Mau lapor polisi? Boleh. Jangan. Teman-teman Ibu aja. Lapor tentara? Boleh. Lapor PLN? Oke. Saya catat apa kata kamu. Bu, mendingan sekarang kita pulang aja, Bu. Besok saya dan Bambang akan cari Kayla lagi. Tapi kalian berdua nggak akan lari dari tanggung jawab, kan? Enggak, Bu. Kami akan menemukan Kayla. Mari, Bu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Cantik. Udah tidur si Montok? Nggak tidur sih, lagi main-mainan sih. Tapi tenang kok. Nyesek. Aku kepikiran sama Bu Tanti ya. Kepikiran. Aduh, udahlah, usah dipikirin. Sekarang itu kita itu aja ngerawat anaknya sesuai instruksi sama mantan suaminya. Bukan mantan. Ya, kamu bisa ngebayangin nggak sih? Seorang ibu tiba-tiba kehilangan anaknya. Pasti panik banget. Ya kalau panik itu udah pasti mau ya ibu. Tapi nih yang lebih panik gelibekan kakak karuan ini si Rangga. Nih pertama, dia kehilangan babysitter yang sekelas dunia kayak kita ini. Terus yang kedua, dia pasti udah dikomplain sama klien-kliennya. Ya maka dari itu kasihan. Kasihan dari Hongkong. Lah kamu ini lo ngapain kasihan sama dia? Wong dia aja gak pernah kasih sama kita kok. Terus kalau ngomong. Nggak tahu. You are beautiful. Ayo makan. Tadi bilangnya lapar kan? Makan ya. Ya lah, Pak Muda. Macam mana, Pak Muda? Berat kan jadi baby sister? Gak biasa aja. Ya harap nak. Sombong benar Pak Muda nih. Kenapa tadi begitu ngurus bayi itu mukanya pucat? Karena belum biasa aja. Kalau udah biasa, gampang semuanya. Alah, Pak Muda. Tapi kalau anak buah kita ngeliat kita jadi baby sister, pasti dia ketawa ngakak, Pak Muda. Kenapa emangnya? Iyalah. Pasti dia bilang, kau rasakan tuh sekarang udah jadi baby sister, macam mana? Nah. Iya kenapa ngomong begitu? Iyalah, Pak Muda. Makanya baby sister kita tuh minta dinaikkan gaji. Gajinya tak boleh dipotong 50% sama perusahaan. Tapi begitu kita rasakan jadi baby sister, memang berat kan pekerjaannya. Kesalahan kan selalu ada. Aku harap kau
Alamak, hancur macam ini. Biasa sekitar sini nih ada aja tukang jual nasi koboi itu. Ini mana perut lapar lagi. Dorong sepeda. Anak tuyul. Apa kau buat sini, ha? Duh, berambang lagi. Sebenarnya pagi-pagi itu seharusnya tuh melihat pemandangan yang indah, sentosa, damai sejahtera. Ini gak pagi-pagi wes dulu beketaan kayak model begini. Sian hidup kau. Macam mana rasanya jadi pengangguran? Sedap ke tidak? Seenaknya aja. Nih, kamu gak lihat nih barang yang aku bawa ini apaan? Oh, kau jualan susu ke sekarang? Ya pelajaran. Nih ya, ini susu buatan majikan aku. Jadi artinya aku itu udah dapat kerjaan tanpa penyalur babysitter kayak kalian itu yang suka menjerat, lari-lari gitulah. Lama. Palingan bos kau tuh miskin. Aku tuh gak sombong ya. Karena apa? Bosku itu udah paling baik sedunia. Kada tandingannya deh pokoknya. Bahkan kita ini dibeliin rumah. You know you see. Hah? Kasih rumah? Kau tak usah membual sama aku. Sian hidup kau, paling kau nih dikasih kandang burung. Sembarangan. Aduh, udahlah aku malas ngomong sama beketaan kayak kamu. Aku udah ditunggu sama majikan aku. Ya udah ya, dadah. Bye. Apa kau masih lagi? Pergilah sana. Kamu juga emang mau pergi. Pergilah. Daripada ngeliat kamu itu. Bye. Tapi betul ke tak ada dia tuh dikasih rumah ya? Sudah biasa ku menghadapi semua sifatmu. Yang aku mau, jangan kau ragu-ragu. Ungkapkan semua yang ada di hatimu. Lama banget sih kamu. Yailah, tokonya ini lo jauh banget. Kamu kira deket apa? Kulihat-lihat budak kecil ini macam si Montok pula. BTW aku tadi ketemu sama si Brambang itu loh. Terus? Bambang tanya nggak kita kerja di mana? Ya jelas tanya kalau itu. Aku tadi tuh bilang kalau kerjaan kita tuh lebih bagus daripada yang mereka kasih. Tapi dia nggak tahu kan kalau kita di sini. Iya, ngomong-ngomong. Sayang. Wah, betul nih si Montok. Ini mesti dikasih tahu sama Pak Muda biar kita atur strategi macam mana cara merebut si Montok dari perempuan-perempuan. Pak Muda cepat lagi, Pak Muda cepat. Mau pakai celana? Masa nggak pakai celana? Tak usah pakai celana, cepat sedikit. Ada apaan sih? Kacau nih Pak Muda. Kacau. Ya kacau-kacau kenapa? Pak Muda, dengar ya Pak Muda. Setelah Nira dan Caca mengundurkan diri dari perusahaan kita, saat itu gak si Montok hilang. Dan sekarang Pak Muda, si Montok aku lihat dengan mata kepala aku sendiri ada sama Nira dan Caca. Sana di pantai. Iya juga ya. Berarti udah jelas nih Pak Muda. Dia mengajak kita perang. Udah kita perang aja kalau gitu. Oke kalau begitu. Ngapain? Aku tahu tempatnya, pinggir pantai sana. Aku sih udah siapkan senjata perang. Pak Muda mana? Nggak ada, itu aja udah. Kan lo yang maju ntar. Alamak, begini lah. Nggak ada. Nah, ayo lah. Kita selalu bersama dalam suka dan duka, menghadapi dunia dan mencari bahagia. Jauh banget rumahnya. Bukan tuh, terbalik. Loh. Segala mimpi dan harapan takkan bisa terwujudkan. Siapa di situ? Ada siapa? Bukan, sini kiri, sikit kiri. Kini esok dan selamanya bisa Ya kan? Wah. Yang jaga juga. Macam mana? Kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus ngambil Montok lagi. Macam mana caranya? Ndak ke budak kecil itu dijaga di situ. Tenang.
Ingat pepatah, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Di mana ada jalan pasti ada ojek. Iya Pak, mau ngomong apa ya Pak? Saya perhatikan kamu itu sayang banget sama Kela. Perhatian, pintar rawatnya. Sepertinya Kela sangat membutuhkan seorang ibu. Setelah saya pisah dengan ibunya. Terus? Apakah kamu bersedia untuk menjadi ibunya Kela? Ini serius ya? Aduh, Pak, saya tuh emang sayang banget sama Kayla karena saya sepenuh hati ngerawatnya. Tapi kalau lebih dari itu, saya nggak bisa terima, Pak. Ya, kamu sih nggak perlu jawab sekarang. Kamu masih punya banyak waktu buat kasih saya jawaban. Ya? Iya, Pak. Tuh, Kela, Kela. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Apakah kamu bersedia untuk menjadi ibunya Kela? Ini serius ya? Ngelamun aja. Kenapa tuh kamu? Nggak apa-apa. Gak usah bohong lah sama aku. Pasti kamu nyembunyiin sesuatu nih. Ada masalah ya? Enggak. Oh, nggak apa-apa kok. Wajibkan! Wajibkan! Beli satu gratis satu! Mir, itu orang jualan baju impor. Bentar ya. Woi, Pak Le! Bentar ya! Mau lihat baju impornya! Ini, say! Beli, say! Bagus, barangnya bagus! Pilih. Bang, tengok, say. Macam-macam, say. Bagus-bagus, say, semuanya nih. Baju import, say. Kau tengok dah, say. Murah-murah, say. Murah-murah. Murah, say. Pilih, say. Tengok. Banyak macam nih. Ini impor dari mana? Dari mana lah? Pilih. Say, cepat, say. Apa ini? Kok metinnya dari Indonesia? Alah, ayo. Tinggal pilih aja tuh, mumpung Pak Karto tuh ninggalin lebih banyak. Cepat, nih. Tuh, suka hati. Dasar mana, Pak Le? Ada ser tak ada. Say, cepat sikit, say. Pilih. Banyak macam model dia banyak. Oh, kalau daster tak ada. Cepat tak. Pak Muda, cepat sikit Pak Muda. Lebar. Alamak, Pak Muda. Di mana? Mana? Pak Muda. Nggak ada kok. Nggak ada. Balik. Ya. Alah. Pak Muda, cepat tolong Pak Muda. Kenapa pegang-pegang? Pegang udah tahu keringetan. Suka ya? Cepat. Nyalakan motornya, nyalakan.
sama aku. Kan Bapak nggak tahu kalau kita tuh ngerawat anaknya Bu Tanti tuh di sini. Berarti Bu Tanti nyuruh mereka ngerawat anaknya. Hah? Terus mereka ngegantiin kita jadi babysitter ngono? Ya mau nggak mau. Kamu kan tahu sendiri Bu Tanti itu ceritanya kayak gimana. Ya juga sih. Tapi nggak apa-apa. Tetap boles. Kita nggak usah lapor ke Pak Karto. Soalnya kita kan nggak tahu si motor itu dibawa kemana sama mereka. Ya, sekarang sana. Iya, lah kan itu. Hei, Kayla. Aduh, Kayla, Mami kangen sama kamu, Nak. Udah ganti. Coba dulu. Terima kasih banyak ya. Kalian sudah bantuin saya menemukan anak ini. Nanti saya kasih kalian bonus 2 kali gaji. Sedapnya. Makasih ya, Tante. Cukup kan? Cukup? Cukup, Tante. Tapi tugas kita sebetulnya belum selesai. Belum selesai. Kenapa? Anak saya kan udah ketemu. Memang begitu, Tante. Tapi suami Tante tuh pasti tak akan tinggal diam. Betul, Pak Karto pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menculik Kayla kembali. ini nggak ada, Cak. Apa jangan-jangan mereka nggak ada di sini ya? Ada di sini. Mau apa? Aku mau ambil anak itu. Oh, silakan. Mau digelar karpet merah? Mau diantar pun boleh. Buktikan saja jika memang kamu suka. Silakan. Yakinkan aku kalau kamu cinta. Kayla, Caca kok di sini? Tante, jadi perempuan berdua nih mau mengambil Kayla lagi dari tangan Tante. Apa? Kalian kok tega banget sih? Maaf, Bu. Bu, mereka berdua ini yang merawat Kayla di rumahnya Pak Karto. Iya, Bu. Betul, Bu. Kami menerima tawaran dari Pak Karto karena kami mau memastikan kondisi Kayla baik-baik aja. Alah, Tante, tak usah percaya. Ini berdua nih banyak alasan. Alasan? Sudah. Sekarang kalian tuh maunya apa sih? Bu, kami kesini bukan mau ngambil Kayla, tapi kalau boleh mau merawat Kayla. Nah, Tante, jangan percaya Tante. Dia berdua nih perempuan tak beres. Jadi dia telah bersekongkol sama mantan suami Tante tuh untuk merebut Kayla lagi. Sudah. Kalian beneran mau balik ke sini? Udah, saya terima kalian lagi deh. Lah, Bu. Terus kita ini gimana, Bu? Loh, Kita macam mana? kalian tetap di sini. Kalau saya punya 4 babysitter kan kayaknya pasti lebih aman. Aduh, tak bisa begitu Tante. Kalau kita berempat jadi baby sister, itu bahaya. 4 ni angka mati. Jadi 1 orang memang harus dimatikan. Dia nih. Aku. Bos, Kayla. Semua tuh nggak ada, Bos. Babysitter juga nggak ada. Kalian udah cari. Coba kalian cari di kamar, halaman belakang, pantai, di mana kek, sampai ketemu. Aduh bos, saya udah cari ke pinggir-pinggir pantai yang di sana, ke sana, sampai ke gorong-gorong yang di belakang. Tetap nggak ada bos. Caca, Nir. Bu, biar saya aja, Bu. Ya, Tante, ada apa? Hah? Urusan kecil. Urusan kecil nih pasti nih. Apa yang dibutuhkan, semuanya bisa kita kerjakan. Betul lah Pak Muda? Betul. Untuk urusan merawat anak dibutuhkan kecepatan dan ketepatan. Terlambat sedikit aja kalah, Bu. Luar biasa. Tapi kalian yakin bisa? Pasti bisa lah. Yang ngajarin mereka siapa, Bu, kalau bukan saya? Oh, iya.
Kami ini ahlinya merawat anak. Ya, macam mana ini? Itu baru bos yang benar. Nih, Ini. kayaknya BAB. Kalau kamu bersihin ya. Hah? Kita ke dalam dulu ya. Mira. Mira. Mir? Kenapa? Tadi kan katanya situ masternya. Kita mau lihat dong master tuh gimana sih caranya ngurus bayi. Nih, kalau perlu panggilin pemadam kebakaran. Jos, ceprat, langsung bersih, celing. Dia sama bayinya hilang. Bang. Kering. Ada telepon Pak Muda. Oh, mak aku nelpon. Sebentar. Halo, mak. Iya. Mau kemana? Ini dulu, Bang. Bantuin. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Kenapa? Aku tuh sorryan loh kerja. Apa kau nonggeng-nonggeng macam itu? Pelak-pelak tangan. Piye dadi babysitter? Berat. Kan rasane saiki. Makanya jangan menyepelekan profesi babysitter. Babysitter itu penuh tanggung jawab, ngurusin anak-anak. Semua keluarga bahagia sejahtera butuh. Kalau nggak butuh mereka nggak mungkin manggil kita. Urus aja sendiri tuh anak-anak. Kita kok profesi diremehin. Gaji pakai dipotong 50%. Apa-apaan? Rasain sekarang. Sebenarnya aku nih sian betul lihat montok tuh. Kenapa? Iya dah. Kau tengok si montok. Lempar sana, lempar sini, pindah sana, pindah sini. Macam boneka budak kecil itu. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, sebetulnya yang diperlukan, yang dibutuhkan sama si montok cuma kasih sayang, iya kan? Nah betul tuh, tak salah tuh. Tapi ini susah. Masalah pelik. Jadi sebenarnya kita berdua tahu kenapa Pak Karto sama Bu Tanti pisah. Kenapa? Prinsip. Kalau soal prinsip, berat. Nah, prinsipnya Bu Tanti, dia tuh gak bisa tidur sama orang yang ngorok, ya kayak Pak Karto itu. Prinsipnya Pak Karto, dia kalau tidur harus ngorok. Berat kan? Cuman itu. Iya. Ya, harap. Cuman itu. Iya. Cuman itu. Berat. Mir, aku mau minta maaf ya. Panas. Oh, kayaknya ada laler masuk. Gak maaf apa? Ya, aku baru tahu ternyata kerjaan babysitter itu berat banget. Nah, untung aja sadar. Baru sekarang. Ya, ternyata babysitter itu tanggung jawabnya luar biasa. Ngurus satu anak sama aja seperti ngurus satu keluarga. Berat kan? Kalau udah tau beratnya masih potong gaji. Ya, aku ngaku salah. Soal itu aku ngaku salah. Tadinya aku mikir gini, para babysitter itu sangat butuh perusahaan penyalur. Jadi kalau nggak ada perusahaan penyalur, mereka nggak kerja. Ternyata sama juga. Tanpa para babysitter, perusahaan penyalur juga nggak ada artinya. Jadi kondisinya saling butuh sebetulnya. Begitu. Ya bagus kalau sekarang udah sadar.
udah telepon diangkat. Gimana mau ngangkat? Orang tangannya dipegang terus. Lah. Kok bisa? Ya nggak tahu, kadang-kadang badan suka gitu. Suka mengikuti kata hati aja, jadi gerak sendiri. Mau ngapain? Makannya gimana? Bang. Bang. Hoi. Bang. Alamak, sayang Om sama Montok nih. Cium lagi. Bang, bangun lu. Bangun. Bangun. Bang udah. Mana Montok? Ada tidur di dalam dia. Nah, lu ngapain tidur di sini? Diusir sama Caca. Aku tak boleh tidur di dalam katanya. Dia bilang nanti kalau kau tidur di dalam bahaya. Nih, tolong panggil Caca nih. Kita bahas dulu rencananya. Cak, Bangun, Ca. bangun. Iya. bukain pintunya, Cak. Kalau tidur di sini, bukan dalam. Apa? Cak, kita ada rencana baru buat si Montok. Apa? Kita selalu bersama dalam suka dan duka, dan mencari bahagia. Aku hanyalah setengahku jika tak bersama dirimu. Segala mimpi dan harapan takkan bisa terwujudkan. Aku tak bisa menghitungnya, berapa kali engkau ada, kini esok dan selamanya. Loh, kalian kenapa? Anak saya mana? Ditanya kok. Oh iya, mulut kalian kesumpel ya? Anak saya mana? Kela mana? Montok di bawah. Apa? Di bawah. Dia lagi. Mas Kato! Kamu tuh ngapain lagi sih sini? Hah? Bu. Ini kan bukan rumah kamu. Bu. Kamu ngapain lagi sih, Rangga? Ini kamu kenapa sih? Kayla di bawah, Bu. Kayla! Kamu bawa kemana lagi anakku, ha? Kembaliin! Loh, kok aku sih? Aku juga baru datang. Tiba-tiba mereka udah keikat di sini. Si bohong deh kamu tuh, ha? Ayo, Mas, ayo dong, cepetan. Beresin. Oh, lama banget sih. Ayo, kita. Jangan dibuka. Sudah, oke, ayo berdiri. Mira, ayo kamu cerita. Sebenarnya kenapa sih ini? Anak saya dibawa lari ya sama ini suami saya ini ya? Hah? Ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak sibuk dengan urusan kamu di luar, pasti Kela nggak akan hilang. Kamu tuh jangan nyalain orang ya. Seandainya kamu tuh rela, ikhlas, Kayla sama aku, pasti Kayla masih ada di sini, bukannya malah hilang. Alah, banyak alasan kamu. Kamu yang jadi alasan, tau nggak? Pak, lebih baik kita nggak usah berantem, nggak usah saling menyalahkan. Diam kamu. Ini salah kamu juga. Karena kamu udah pekerjaan 2 orang penjahat di sini. Oh, sebentar dulu, Pak. Jangan langsung nyalahin. Coba didengar baik-baik, Pak, Bu ya. Kata-kata Rangga juga ada benarnya kok. Montok saat ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Betul. Dari kedua orang tuanya dan akan lebih baik jika mereka bersatu. Apa? Bersatu? Enggak mau. Kamu pikir aku juga mau apa? Deket-deket sama kamu? Aku juga jijik sama kamu. Ini mau Montok ketemu apa enggak? Hah? Mau nggak? Ya mau. Mau nggak? Nah, kalau mau ketemu lagi sama Montok, berhenti berantemnya, ya. Mulai introspeksi, sekarang mulai ngomong. Ngerti nggak? Oke. Ngerti? Ngerti? Bagus. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari
gimana? Penculiknya, penculiknya. Hah? Kamu tuh ngomong apaan sih? Iya, Kayla udah ketemu kan? Rumah sakit mana? Kamu tuh jangan ngarepin anak masuk rumah sakit dong. Aduh mas, tadi penculiknya telepon mas. Minta tebusan 2 miliar. Apa? 2 miliar? Itu berapa nggak tahu ya? Kita itu bukan koruptor. Kita tuh cari uang banting tulang, susah-susah. Dikira 2 miliar sedikit apa? Pokoknya nggak mau tahu. Aku mau Kayla balik lagi sama aku. Nggak mau tahu. 2 miliar kayak mau 2 juta kayak bayar mas, bayar. Kamu ada uang nggak? Gak punya. Paling cuma berapa juta. Iya sama. Aku juga nggak punya uang sebanyak itu. Oh ya, tapi kita bisa jual perhiasan kita kan? Bisa mas, bisa. Kita jual semuanya. Iya mah. Kira-kira kalau ditotalin bisa dapat berapa ya? Sebentar ya. Ya kira-kira segini bro. Waduh, mah. Cuman segini nih mah. Saya ada tambahan. Loh, Tanti, jadi kamu masih nyimpan cincin kawin kita? Ya masih lah mas. Ini kan barang kesayangan aku. Tapi aku minta izin ya. Aku jual buat Kayla. Tuh kan? Aku bilang juga apa? Lihat tuh. Mereka masih saling cinta. Kelihatan banget tuh. Cinta emang gitu. Kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi suka muncul di saat yang dibutuhkan. Iya, tapi bukan berarti mereka nggak saling cinta kan? Ya gitu. Sepertinya mereka saling menjaga supaya mereka nggak kelihatan kalau mereka membutuhkan cinta. Kamu gitu juga nggak? Maksudnya? Ya maksudnya mungkin kamu tertarik sama seseorang, nyimpen perasaan ke seseorang, tapi orang itu kamu benci banget. Tapi tahu-taunya orang itu juga ngelirik kamu. Gak bener nih. Aku mikir kalau perusahaan aku dipegang sama kamu, pasti akan lebih maju dibanding sekarang. Tadi cinta, sekarang perusahaan. Mau yang mana sih? Nir, aku sebenarnya kagum sama kamu. Beneran. Aku baru sadarin belakangan ini. Nir, kamu mau nggak ngejaga perusahaan aku? Mengurus perusahaan aku. Dan juga mengurus hati aku. Apa ya? Pak Muda, bahaya Pak Muda, gawat Pak Muda. Ada apa? Kayla badannya panas. Yang bener? Ya, yang lebih gawat lagi Pak Muda, panasnya tuh datang tak bilang-bilang. Emang nggak pernah bilang-bilang. Aduh, bisa hancur nih semuanya nih. Udah gini aja. Bawa Kayla ke rumah sakit sekarang, ya. Rencananya tetap sama, nggak berubah. Oke lah. Oke. Ini kamu temenin ya. 86. Apa lindungnya saudara nih? Lindungnya saudara. Iya. Aduh mas, ini perhiasanku udah aku jual semuanya. Masih kurang banyak ya? Kurang jauh banget. Apa nggak sebaiknya direlakan saja Kayla? Hah? Kamu tuh kalau ngomong sembarangan aja ya. Ngelahirin anak itu susah. Sakit setengah mati, butuh perjuangan. Sembarangan aja ngomong. Saya sebagai bapaknya nggak rela anak saya dibawa orang. Sampai mati saya akan cari dia. Jangankan 2 miliar. Dia minta nyawa saya.
saya kasih. Saya setuju, Mas. Kalau seandainya Kayla ini minta ayah ibunya itu rujukan lagi, bergabung lagi, gimana? Ya kalau saya sih, Saya bersedia, Mas. Saya mau. tapi aku masih ngorok loh. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ternyata setelah kamu pergi, aku merindukan ngorokan kamu. Iya mah, aku juga kangen. Kamu marahin aku kalau aku lagi ngorok. Kamu pernah tenang aku kan? Dari tempat tidur sampai aku jatuh. Iya. Indah ya, zaman-zaman dulu. Jangan cuma bisa bermain kata-kata. Emang indah, ya mungkin itu yang diinginkan sama Kayla supaya gabung lagi. Tergantung penculiknya sebetulnya. Mas, penculiknya telepon. Halo? Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Mas, kayaknya kita mesti nunggu di sini deh, Mas. Iya mah. Gambar naga kan katanya? Iya, orangnya mana ya? Tanti, maafin aku ya. Gak apa-apa, Mas. Aku juga salah. Kita berdua itu egois, nggak mikirin perasaan Kayla. Iya ya, uang bisa dicari. Tapi anak kan nggak bisa mah. Justru itu, Mas. Kita tuh harusnya bersyukur kita masih dikaruniai oleh anak. Secantik Kayla lagi. Penculiknya kayaknya telepon deh, Mas. Angkat mah, angkat mah. Halo? Halo, gimana? Udah nyampe belum? Iya. Saya sudah di sini, di lokasinya. Betul. Umbul-umbul warna putih kan? Iya, gambar naga betul sekali. Wah, bagus. Sekarang lihat ke kiri dan jalan terus. Lurus ya? Ingat, jangan bawa polisi kalau anak Anda ingin selamat. Enggak. Saya nggak telepon polisi. Demi Tuhan, Mas. Good. Mas, Gimana? kita ke sana ya. Oke, Mas, yuk. Halo, Halo? Iya. Kami sudah jalan lurus kok. Kemana lagi? terus saja ikutin pantai. Nanti ketemu rumah sakit, masuk ke dalam. Oke. Iya. Segera. Mas, sana yuk, Mas. Mah, tunggu mah. Perasaan aku nggak enak ini. Pah, kamu jangan mikir yang enggak gitu dong. Kita harus tetap positif buat Kayla. Yuk. Yuk. Kayaknya kita ditipu deh. Ngapain kita ke rumah sakit? Enggak lah, Pak. Mikirnya jangan macem-macem. Kalau disuruh di sini aja. Kita tungguin aja deh, Pak. Angkat mah. Halo? Udah nyampe. Saya sudah di sini. Gimana? Uangnya sudah siap atau belum? Sudah, saya sudah bawa. Bagus. Sekarang jalan terus pelan-pelan. Stop, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Mundur. Mah. Up. Terus. Siap. Ini senjata sudah di belakang. Siap. Mana uangnya? Berikan uangnya sekarang.
Iya, ini saya udah bawa kok. Mana? Berapa jumlahnya? Jumlahnya 325.555.000 rupiah. Ya, segitu. Mana? Pan? Mana, Bos? Kurang 75 rupiah itu. Aduh, tolonglah Pak. Nanti sisanya saya cicil. Saya cicil tiap bulan. Saya janji. Baik, Tanda. Kita ini bukan tukang kredit. Kita ini penculik loh. Jadi jangan macem-macem, jangan cari perkara. Tolonglah Pak. Saya kangen sama anak saya ini. Kembalikan anak saya, tolong. Iya, Pak. Kita butuh anak saya, Pak. Kalian butuh Kayla. Yang Kayla butuhkan nih, kalian berdua utuh. Sama-sama. Bukan satu di sana, satu di sana. Ngerti? Iya, Mas. Setelah ini saya berjanji akan jadi suami yang sabar. Iya kan, Mas? Iya, saya juga janji nanti saya akan jadi istri yang baik, pengertian. Juga soal orang kamu, papa dan ibu yang baik untuk Kayla. Saya janji, Mas. 200 berapa tadi? 555.000 kurang 75 rupiah. Dapat apa? Cuma dapat tangannya aja. Mas, pingsan sini. Jangan pingsan, Mas. Jangan pingsan di sini, nggak ada troli di sini. Nanti kita gendongnya berat. Anak saya jangan diapa-apain, Pak. Kasihan masih kecil, Pak. Kalian? Berani kamu tuh ngelawan majikan kamu, hah? Kenapa emangnya kalau kami? Nggak mau ketemu Kayla, kita pulang aja yuk. Ayo. Jangan. Mana anak saya udah kangen Iya. sama dia. Mana Kayla? Ikut kami. Waktunya tante untuk sari ribut dalam keluarga tuh. Jalan. Kalian ngapain di sini? Maaf Pak, kami terpaksa melakukan hal ini. Jadi, kalian mempermainkan kami. Kalian pikir anak saya nggak berharga? Mainan gitu? Bukan, Pak, bukan seperti itu. Justru karena kami sangat menyayangi Kayla dan kami sangat menganggap Kayla itu berharga. Makanya kami melakukan semua ini. Iya Pak, Bu. Kami semua di sini sayang sama Kayla. Kami ingin Kayla punya keluarga yang utuh, bukan terpisah-pisah. Karena kami lihat Bapak dan Ibu masih saling mencintai. Kenapa enggak membesarkan Kayla sama-sama, melihat dia tumbuh sama-sama, mencintai dia sama-sama. Kayla perlu keluarga yang utuh, Pak. Ini memang salah kita, Mas. Semoga dengan adanya ini menjadi pelajaran yang besar dan kita menjadi keluarga yang seutuhnya untuk Kayla. Iya. Saya juga berjanji. Setelah semua ini, saya akan merawat Kayla dengan sepenuh hati. Mira, Bambang, Angga, terima kasih ya. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Pak Buda! Cepat sedikit Pak Buda. Ada apa, Bang? Pak Buda. Nira sekarang demo age. Hah, serius? Iya, betul. Sekarang dia bawa orang yang ramai ya, kayak satu kampung. Gak apa-apa, kita temuin. Kau semua siapkan perisai, siapkan semuanya. Jom-jomnya Pak Buda nih. Cepat. Alamak, ada apa kayak kau nih? Mau nyerang lagi ke? Hah? Nir, ada apa sih Nir? Kok udah beres? Aku kesini cuma mau menjawab tawaran kamu yang waktu itu.
Tawaran apa? Tawaran yang pertama, kau minta aku membantu kau mengurus perusahaan ini. Dan yang kedua... Minggir. Buat mengurus hati aku kan? Untuk menjawab tawaran yang pertama, aku sudah membawa banyak babysitter yang bersertifikat dan berkualitas untuk kerja di sini. Angkat senjata! Tenang, Bapak. Oh, sertifikat. Bilanglah kau ini ngomong senjata. Kirain telur lagi. Bau tuh kemarin. Kita kan sudah baik. Terus tawaran yang mengisi hati. Kayaknya aku nggak harus jawab deh. Soalnya udah dipegang lagi. Emang nggak mau? Mau. Atas yuk, aku udah siapin ruangan buat kamu. Kasih jalan tuh Pak Muda. Kasih jalan tuh Pak Muda. Nah, rekan-rekan semua, ini bos baru kalian. Sekaligus calon bos buat di rumah. Ya calon nggak apa-apa kan, orang masih bermimpi dulu, rencana. Ayo. Ya. Nah. Kira-kira aku sama siapa ya? Woi, biasa aja kalau ngelihat. Udah kelihatan body oke, kulit eksotis. Berarti ini seleranya bule, bukan seleranya ala kadarnya seperti kowe-kowe ini. Alamak, aku lihat kau nih. Maksudnya, aku suruh kau pinggir dulu. Aku mau ambil yang belakang nih. Ah!